Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya sudah kembali ke tanah air, jadi saya bisa membuat konten ini dari rumah saya seperti biasanya dengan background yang kalian lihat. Saya beberapa hari di luar negeri, tapi juga saya ada sempat membuat konten. Dan hari ini saya perlu membuat konten ini karena saya ingin menjelaskan sudut pandang saya tentang trending topik saat ini ya teman-teman, yakni tentang kinerja para wasit di beberapa pertandingan pekan kedua Liga 1. Kan masih akan ada lagi beberapa pertandingan dari pekan kedua ini ya. Tapi sudah ada beberapa pertandingan yang dimainkan pada hari Jumat dan juga kemarin hari Sabtu. Ketika saya sampai di tanah air semalam, pada saat saya menyalakan HP saya, maka saya mendapatkan banyak pesan di akun Instagram saya berupa link highlights dari beberapa pertandingan Liga 1. Dan saya agak bingung, buat apa ini banyak yang mengirimkan saya link dari pertandingan-pertandingan di Liga 1. Dan kemudian ketika saya scroll akun Instagram saya, ternyata ada cuplikan dari beberapa pertandingan tentang keputusan kontroversial dari para wasit yang bertugas di beberapa pertandingan dari Liga 1 di pekan kedua tersebut. Seperti yang saya jelaskan teman-teman di konten sebelumnya, yang judulnya adalah Berantas Rasisme, kalau JIS tanya FIFA saja, di konten tersebut saya sudah jelaskan bahwa akan lebih baik bagi para stakeholder sepak bola Indonesia untuk juga fokus ke hal-hal penting lainnya. Jangan cuman fokus ke masalah dari Jakarta International Stadium tentang apakah stadion tersebut layak atau tidak layak untuk dipakai sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Tapi juga berikan fokus serta perhatian ke hal-hal lain yang juga sama pentingnya atau mungkin lebih penting, yaitu dari liga domestik kita. Kan saya jelaskan di konten tersebut, yang pertama soal wasit, bahwa di pekan pertama sudah ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para wasit yang bertugas. Padahal seperti yang kita pahami bahwa wasit-wasit yang bertugas di Liga 1 musim ini telah menjalani seleksi yang ketat. Bahkan dikatakan super ketat, sehingga yang lolos gak banyak. Dan juga kedua yang saya jelaskan, lebih baik juga mengedukasi supporter dan juga membuat aturan yang jelas dengan sanksi yang tegas bagi para supporter. Jadi mereka paham, jika mereka tidak tertib dan mereka diidentifikasi membuat kericuhan, maka mereka harus mendapatkan sanksi yang tegas. Serta jika mereka memberikan komentar-komentar yang berbau rasisme atau juga membuli para pemain, dan juga menurut saya jika mereka membuli atau memberikan komentar-komentar yang berbau rasis kepada para pengurus dari PSSI. Jadi biar balance gitu. Kan itu yang saya jelaskan. Dan saya juga tegaskan, jangan sampai kalau hal-hal ini gak diurus dari awal, bisa juga nanti muncul kembali. Dan ternyata benar kan muncul kembali di pekan kedua ini. Saya memang tidak menonton secara full pertandingan-pertandingan tersebut, yang mana bisa. Saya kan lagi berada di dalam pesawat, dalam perjalanan balik ke tanah air. Jadi kan gak mungkin. Tapi malam, kira-kira ya jelang tengah malam lah ya, ketika saya buka, saya sudah sampai rumah. Wah, banyak sekali ini linknya. Saya sampai lihat cuplikan-cuplikan tersebut kira-kira 30 menit lebih lah. Saya agak bingung, kok ada banyak sekali kesalahan dari para wasit ini. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Kesalahan-kesalahan seperti ini kan tentu akan merugikan tim yang bertanding. Ya jelas dong. Ada pelanggaran yang terjadi di luar kotak penalti, dinilai terjadi di dalam kotak penalti. Ada pelanggaran yang jelas secara kasat mata kita bisa melihat terjadi di dalam kotak penalti, justru tidak diberikan penalti oleh para wasit yang bertugas. Kemudian ada juga onside dia di pekan pertama itu ya. Saya nggak tahu di pekan kedua ada atau nggak, karena saya kan nggak nonton. Di pekan pertama ada juga yang sudah onside, dinilai offside. Jadi hal-hal seperti ini memang margin of error-nya sangat tipis. Jadi ada beberapa tim yang tentunya dirugikan. Dan yang saya ngelihat cuplikannya di akun Instagram Persebaya, di sana Presiden Klub Persebaya, Pak Azrul ya, menjelaskan bahwa dia sampai menelpon Ketua Umum PSSI
Sebetulnya kan presiden klub ini tentu akan fokus untuk mengembangkan timnya dan juga membuat tim ini sehat secara finansial dan juga menyiapkan segala bentuk infrastruktur yang diperlukan tim. Untuk apa sih ngurus-ngurus wasit? Tapi mau tidak mau, presiden klub Persebaya itu perlu menelpon ketua umum karena tentu juga dia merasa kecewa dengan apa yang terjadi di atas lapangan, karena seandainya wasit mengambil keputusan dengan benar dan memberikan penalti bagi Persebaya kan tentu bisa beda hasil akhirnya. Benar dong teman-teman? Sama juga di pertandingan lainnya antara Arema versus Persib. Sama juga di pertandingan lainnya antara PSS Sleman versus Persis Solo yang saya ngelihat cuplikan-cuplikannya, dan juga ada pertandingan Persita tuh kalau nggak salah lawan Semarang ya. Yang saya ngelihat cuplikan-cuplikan pertandingannya di beberapa akun media sosial. Dan ada juga beberapa di YouTube. Jadi saya tidak melihat secara full. Saya harus jujur. Tapi dari cuplikan-cuplikan tersebut kita sudah bisa melihat ada kesalahan-kesalahan yang mendasar yang dilakukan oleh wasit. Jadi saya agak bingung, sebelumnya seleksi ini dilakukan untuk apa? Ya, jadi seberapa ketat seleksi tersebut? Dan kalau memang seleksinya ketat, kok bisa ada kesalahan-kesalahan seperti ini? Dan memang Liga 1 itu darurat pemakaian VAR, tapi yang nanti akan mengoperasikan VAR juga adalah wasit. Dan tentu adalah wasit-wasit Indonesia. Kalau di atas lapangan saja mereka sering melakukan kesalahan, nanti pada saat di ruang VAR bisa atau tidak berkomunikasi dengan wasit yang berada di atas lapangan dan juga mengambil sebuah kesimpulan yang bulat dalam pengambilan keputusan secara keseluruhan tentang kejadian yang terjadi di atas lapangan. Jadi gak akan gampang jika para wasit ini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya tidak bisa mengatakan secara sempurna, karena manusia kan gak ada yang sempurna. Tentu kadang-kadang ada kesalahan, tapi ya itu nanti bisa dikoreksi jika ada VAR. Jadi harus bisa mengambil keputusan secara baik. Mungkin wasit jaraknya jauh, tapi ada asisten wasit. Mungkin asisten wasit tidak melihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi ada juga wasit cadangan. Mungkin bisa juga berkonsultasi dengan wasit cadangan. Mungkin dia lihat. Ya, hal-hal semacam itulah yang perlu diperhatikan oleh para wasit. Dan saya bukan coba untuk memberikan judgement kepada para wasit, enggak. Mereka juga punya tugas yang sulit sebagai pengadil. Apalagi kadang-kadang para pemain juga sering melakukan protes. Enggak, saya tidak melakukan judgement. Tugas mereka sudah berat. Tapi saya mengkritisi kesalahan yang mereka lakukan, padahal beberapa di antara mereka sudah punya pengalaman yang bagus. Jadi kritik yang saya berikan ini agar mereka di pertandingan-pertandingan lainnya bisa lebih baik lagi kinerjanya. Karena kita ingin sebuah pertandingan itu berjalan tanpa adanya kontroversi, agar setiap tim tidak merasa dirugikan. Jadi, apa yang dilakukan oleh presiden klub dari Persebaya itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Langsung menelpon kepada ketua umum, dan memang yang saya lihat di cuplikan akun Instagram dari Persebaya bahwa ketua umum juga ya merespon. Kan bagus, dan saya pikir gak ada salah dari ketua umum. Sama sekali gak ada salah. Karena ketua umum itu sudah melakukan tahap seleksi dulu untuk wasit. Betul dong? Seharusnya dalam hal ini komisi wasit bergerak. Cek apa yang sebetulnya terjadi. Jika human error, ya kalau bagi saya, mungkin bagi kalian enggak, kalau bagi saya agak aneh. Kenapa human error ini bisa terjadi di pekan pertama dan juga di pekan kedua? Memang bukan di setiap pertandingan, tapi di beberapa pertandingan yang ada juga merugikan sebuah tim. Jadi dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, saya pikir komisi wasit harus strict, harus tegas. Saya hanya bisa memberikan ide, yakni jika wasit memang melakukan kesalahan, mau tidak mau harus disuspend. Kalau kekurangan wasit, ya tentu harus ada regenerasi dari wasit. Jadi jika ada wasit yang melakukan kesalahan, suspend atau mungkin dikasih dulu surat peringatan, dan kita juga diinformasikan ya kepada publik sepak bola bahwa memang ada peringatan yang diberikan. Jika ada kesalahan kedua, suspend dulu. Suspend kan bukan berarti dipecat, tapi disuspend, diparkir dulu lah istilahnya. Nah nanti dikasih kesempatan lagi. Jika ada kesalahan lagi, nah mungkin nanti sanksinya lebih tegas lagi. Harus seperti itu, mau tidak mau. Dan kalau nggak salah, saya ingat akan ada kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang agar bisa memakai wasit-wasit asal Jepang. Ya saya lupa, Jepang atau Jerman tuh. Kalau nggak salah Jepang. Nah coba aja wasit-wasit asal Jepang ini coba diberikan kesempatan juga untuk memimpin. Nggak ada salahnya. Biar wasit-wasit kita tuh lebih terupgrade. Dan juga ada rencana kan untuk mengundang Pierluigi Collina. Sebetulnya ketua umum ini kerjanya bagus sekali. Bagus sekali teman-teman. Saya dalam hal ini bukan ingin memuji. Tapi saya harus menjelaskan secara fakta.
Ketua Umum PSSI sekarang ini memang sudah benar jalannya, sudah arah tracknya, arah ide-idenya tuh semuanya sudah bagus. Tapi kan nggak mungkin ketua umum yang melakukan segala-galanya, kan ada departemen-departemen lainnya. Nah, departemen-departemen lainnya ini juga harus bergerak. Jangan cuma menunggu yang di atas saja, harus bergerak karena itulah gunanya sebuah asosiasi atau organisasi. Ada departemen-departemen yang mengurusi beberapa hal. Nah, artinya dalam hal ini komisi wasit harus bergerak, memberikan penjelasan juga dong kepada para supporter. Jika timnya memang dirugikan, nggak bisa seperti ini. Kalau human error, kok bisa human error terus-menerus? Kalau nggak salah musim lalu kan katanya human error. Nah, terus ada yang diparkir juga, tapi ternyata sekarang masih seperti ini. Kalau mau pakai VAR, ada jaminan nggak akan bagus keputusannya? Ada jaminan nggak bisa ada kerjasama antara wasit yang berada di ruang VAR dan juga wasit yang berada di atas lapangan? Nah, artinya sekarang sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap para wasit. Jangan sampai masalah yang sekarang mungkin masih bisa teratasi nanti tidak bisa dihandle. Karena jangan sampai ini terus-menerus berulang. Nanti tiba-tiba wasit kerjanya pada bagus, nah tiba-tiba terulang lagi. Nah, artinya ini sudah harus bisa dicegah mulai hari ini. Nanti kan akan ada pertandingan. Ya, dan tentu saya juga tidak ingin melihat hal-hal seperti ini. Ya, lebih baik pertandingan berjalan normal, seru, ya apalagi sekarang kualitas permainan juga sudah lebih baik, ya kita bisa menikmati jalannya pertandingan. Dan betul, saya juga sebagai komentator kadang-kadang bisa salah. Bisa salah juga saya. Karena kan ya saya gak berada di atas lapangan. Saya juga perlu melihat replay. Kadang-kadang setelah replay pun saya bisa salah. Tapi wasit harus lebih banyak benarnya. Karena dia adalah pengadil. Jangan sampai dengan keputusan yang salah itu bisa merusak jalannya pertandingan. Jadi seperti yang saya katakan di konten tentang JIS tersebut, lebih baik fokus ke hal ini dulu. Jangan juga memunculkan perdebatan dan juga argumen yang tidak ada akhirnya tentang Jakarta International Stadium. Kita fokus dulu ke kompetisi domestik kita. Dan hal kedua adalah tentang supporter. Kan saya jelaskan bahwa harus ada aturan yang jelas bagi para supporter dan nanti harus ada sanksi yang tegas. Jadi supporter tuh paham, oh jika saya melakukan pelanggaran, maka saya akan mendapatkan sanksi A, B, atau C. Jadi supporter itu benar-benar harus tertib di dalam stadion. Memang tidak mudah untuk mengatasi ratusan, ribuan, belasan ribu atau sampai puluhan ribu orang di dalam stadion. Tapi jika aturannya jelas, sanksinya tegas, seharusnya para supporter juga bisa tertib. Karena mereka nanti paham, oh kalau saya melakukan A, saya akan mendapatkan sanksi. Kalau saya melakukan B, saya akan mendapatkan sanksi. Sanksinya seperti apa? Ya kita serahkan kepada para stakeholder yang dalam hal ini adalah PSSI dan juga operator liga PT LIB. Dan juga tentang rasisme ini harus segera dihandle. Jangan main-main loh. Karena sekarang ini kan sepak bola kita nih sedang berjalan dalam track yang bagus ya. Dengan era kepengurusan PSSI yang baru ini sudah bagus nih. Ya jadi saya pikir hal-hal seperti ini sudah harus dibuat aturannya oleh PSSI mulai saat ini tentang supporter. Ya kalau edukasi saja tapi gak ada aturan yang jelas, gak ada sanksi yang tegas, ya saya pikir akan sulit untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Kan ada itu. Kalau saya nggak salah yang saya melihat cuplikannya kericuhan antar kelompok supporter dari PSM Makassar, ya antar kelompok mereka lah ya, dan ada rencana bahwa supporter yang melakukan kerusuhan atau kericuan lah ya di dalam stadion klubnya itu akan disanksi pengurangan poin. Nah saya agak bingung dengan aturan ini, mungkin saya salah, tapi yang melakukan kesalahan kan supporter dan klub juga gak mungkin ingin supporter mereka melakukan kericuan apalagi menyalakan flare. Kalau menyalakan flare dapat denda ya udahlah. Oke, jadi artinya mungkin dari pihak Panpel di dalam stadion pengecekannya kurang ketat. Jadi ya udah kena denda tuh klub ya. Tapi kalau supporter berbuat ricu kemudian klub mendapatkan pengurangan poin, ya saya pikir klub tersebut apalagi jika kalah, jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Nah PSM Makassar itu kan kalah lawan Dewa United, supporternya ricu. Jika nanti pengurangan poin kepada PSM Makassar, artinya mereka ya dapat 2 kali kekalahan. Yang pertama adalah kehilangan poin lawan Dewa United, yang kedua mendapatkan pengurangan poin. Saya juga belum tahu pengurangan poinnya berapa, apakah 3 atau 5 atau 2 atau 1, saya nggak tahu. Tapi lebih baik aturan dibuat bagi supporter secara jelas dan sanksinya tegas. Agar kalau Anda ricu dan teridentifikasi, ya harus ada sanksi yang tegas. Ya kalau dari hukum sepak bola ya tentu tidak bisa nonton lagi pertandingan-pertandingan sepak bola di stadion manapun di Indonesia. Nah jika
aturan seperti itu dibuat, supporter dikasih paham, ya, jika mereka tidak tertib mereka akan kena sanksi yang tegas. Ya, saya harapkan akan berkuranglah supporter-supporter yang tidak tertib di dalam stadion. Maka itu kita perlu kawal sama-sama teman-teman sepak bola Indonesia. Kalau kita ingin kritik, nggak masalah kita kritik, tapi jangan sampai menghina, apalagi menghujat, apalagi bully, apalagi memberikan komentar secara rasis. Sama sekali tidak bisa. Kita semua sebangsa setanah air, betul kan? Kita harus bersatu. Kalau kita gak bersatu, gimana caranya sepak bola kita akan maju? Ya itu saja yang saya bisa memberikan komentar, karena banyak sekali di antara kalian yang mengirimkan saya DM di akun Instagram saya. Maka itu jika saya tidak respon, nanti dikira, wah saya ini gak berani ngomong, atau saya ini memang gak mau kritik. Ya saya juga biasa memberikan kritik, tapi kritikan saya tentu saya berikan dengan kata-kata yang sopan dan juga secara santun. Karena itulah namanya pengamat. Jadi gak mungkin juga saya menghujat atau menghina seseorang. Itu gak boleh teman-teman. Jadi kita tunggu saja teman-teman lanjutan pertandingan-pertandingan dari Liga 1. Jika saya nonton, nanti tentu saya akan membuat reviewnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.